وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية. Para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam keberapa, Pak? Hah? 16 atau 17. Jadi lebaran berapa hari lagi? Udah mulai setengah perjalanan ya. Kita sering mendengar 17 Ramadan, beberapa waktu lagi ya, tidak lama lagi. Itu adalah waktu turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Pertanyaan saya adalah apa yang membedakan antara nuzulul Quran itu dengan Lailatul Qadar? Karena kita ketahui di dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Atau di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 mirip juga ayatnya, Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Tapi keduanya berbicara tentang turunnya Al-Quran. Apa yang membedakan, Pak? Ehonya. Apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah Lailatul Qadar itu berada pada 10 hari terakhir, dan itu merupakan proses turunnya Al-Quran kamilan 30 juz. Dari mana? Jadi ternyata para ulama menyatakan Al-Quran itu pada dasarnya merupakan bagian dari Lauhul Mahfuz. Apa dalilnya? Surat apa? Surat apa nih? Tebaklah. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Surat Al-Buruj. Jadi dalam firman ini Allah menyatakan bahkan mereka ya awalnya meragukan Al-Quran yang Allah muliakan, yang Allah letakkan di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan, kata Ibnu Katsir ketika mengomentari surat Al-Qadar, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang namanya adalah Baitul Izzah. Ibnu Katsir di situ menjelaskan Baitul Izzah ini termasuk di antara Ka'bahnya malaikat. Selain Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh. Ini kalimat Ibnu Katsir, bukan kalimat saya. 30 juz. Lalu Allah muliakan langit. Allah muliakan langit tempat turunnya Al-Quran 30 juz itu, Pak. Apa indikasinya Allah muliakan? Dulu Pak, dulu. Langit itu jadi tempat nongkrongnya para jin setan, Pak. Sehingga mereka bisa mencuri informasi dari langit. Sehingga dulu Pak, banyak jin-jin yang dapat informasi lalu membocorkan kepada para dukun. Sehingga dulu dukun banyak yang valid, Pak. Dulu. Tapi begitu Al-Quran diturunkan, Allah muliakan. Sejak saat itu langit Allah jaga. Ketika ada jin-jin yang berusaha mencuri informasi dari langit, Allah lempari mereka dengan bintang. Apa dalilnya? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Kami hiasi langit itu dengan bintang, lalu kami jadikan bintang itu sebagai alat untuk melempar setan. Lihat, Pak, langit Allah muliakan sejak saat itu. Sejak Al-Quran diturunkan, langit Allah muliakan sehingga jin-jin tidak ada lagi yang bisa mencuri informasi dari langit. Artinya sejak saat itu dukun gak ada yang valid. Kalau hari ini masih ada warga Medland yang percaya sama dukun, ini berarti pemikiran yang
primitif. Saya kasih tahu bocorannya, jin-jin udah gak ada yang valid Pak. Artinya dukun semua palsu, kecuali mungkin dukun beranak ya. Yang bantu orang beranak namanya dukun beranak gitu ya. Tapi dukun-dukun yang meramal itu udah dipastikan palsu semua Pak. Bahkan Allah melarang, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ketika ada di antara laki-laki dari kalangan manusia kerjasama dengan laki-laki dari kalangan jin, kata Allah Subhanahu wa taala, fazaduhum rahaqa, hanya menambah keburukan bagi keduanya. Lalu Allah turunkan ayat demi ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ngambil pelajaran dari sini. Langit langsung Allah muliakan. Malaikat yang membawa Al-Quran kepada Nabi SAW menjadi malaikat yang mulia. Bahkan malaikat ini diberi gelar khusus yang setiap tahun di bulan Ramadan turun. Malaikat Jibril alaihissalam setiap Ramadan itu turun khusus Pak. Apa dalilnya? Surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kata Ibnu Katsir, pada saat Lailatul Qadar itu turun Pak, malaikat dan juga ruh di situ. Kata Ibnu Katsir yang dimaksud ruh adalah malaikat Jibril. Sehingga para sahabat, orang-orang soleh sejak zaman baheula sampai ayeuna mengejar yang namanya Lailatul Qadar. 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggang, meramaikan masjid. Ini alhamdulillah sih, senang saya lihat yang masih ramai Pak. Beberapa masjid yang saya ngisi, jemaah itu mulai terjadi kemajuan Pak. Maksudnya softnya maju gitu. Softnya maju. Apalagi 10 hari terakhir mulai pindah Pak. Softnya mulai sebagian pindah ke Medland Mall. Kita kehilangan soft-softnya. Mulai pindah. Padahal mereka justru mengencangkan. Bahkan Nabi SAW kan dalilnya jelas. Uhilla lakum lailatas syiyamur rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kan gitu dalilnya. Pada malam hari bulan Ramadan itu Allah halalkan bagimu istri-istrimu. Hunna libasul lakum. Mereka adalah pakaian bagimu, wa antum libasul lahun, dan engkau adalah pakaian bagi mereka. Tapi ketika menjelaskan ayat tentang itikaf, apa firman Allah? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan engkau sentuh mereka sedangkan engkau sedang beritikaf di dalam masjid. Makanya terkenal sebuah istilah, Nabi sampai mengencangkan ikat pinggangnya, artinya tidak berdekatan dengan istrinya, karena Nabi SAW sedang beritikaf. Bahkan yang dihalalkan di malam hari dengan istrinya ditinggalkan karena ingin fokus beribadah. Bagaimana dengan kita? Coba lihat, Allah muliakan, malaikatnya dimuliakan, nabinya Allah muliakan. Bulan turunnya Al-Quran Allah muliakan. Bulan apa Pak? Ramadan. Malam turunnya Al-Quran Allah muliakan menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Kotanya Allah muliakan Mbak, tempat turunnya Al-Quran. Kota Mekah, Madinah, Allah muliakan. Semua yang berurusan dengan Al-Quran tidak ada kata lain kecuali perkaranya menjadi mulia. Ini poinnya. Ternyata semua yang berurusan berinteraksi dengan Al-Quran tidak ada perkara lain kecuali menjadi mulia. Bahkan kita Pak, kita ini bukan penerima wahyu, nggak ada Pak. Hari gini orang yang mengaku Nabi udah pasti dia sesat. Nggak ada, kita tidak ada yang menerima wahyu. Kita hanya menjadi pembelajar Al-Quran. Ketika kita berikhtiar menjadi pembelajar Al-Quran, Allah muliakan kita dengan bagaimana Pak? Allah jadikan kita sebagai keluarganya. Masya Allah. Mau apa mau Pak jadi keluarganya Allah? Mau atau mau jadi keluarganya Allah? Ini pada pelan suaranya ini. Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara para manusia. Manhum ya Rasulullah. Siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, qala ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatu. Ahlul Quran, mereka lah keluarganya Allah, mereka lah pilihan-pilihannya. Bahkan
ketika kita belajar dan mendakwahkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, kata Nabi SAW, kita termasuk ke dalam sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, dari kultum yang singkat ini kita dapat kesimpulan yang luar biasa bahwa tidak ada segala apapun yang berurusan dengan Al-Quran kecuali dia menjadi mulia. Bulan ini waktunya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga bahkan Imam Abu Hanifah yang seorang pedagang, Mbak, Imam Abu Hanifah ini ulama plus pedagang. Masuk Ramadan tokonya tutup. Kita kebalikan, Mbak. Banyak yang tadinya bukan pedagang, begitu Ramadan tiba-tiba jadi pedagang. Kenapa Imam Abu Hanifah menutup tokonya? Karena beliau pasti tahu ada yang lebih besar nilainya daripada sekedar uang. Sehingga Imam Abu Hanifah lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Saya pastikan ketika kita tidak bisa menghatamkan barang satu kali saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan pasti kita akan lebih sulit untuk menghatamkan Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berikhtiar menjadi ahlul Quran, sehingga Allah jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik untuk kita. Saya ingat, Pak, sebelum saya berangkat 2019 itu TPU Cipenjo tuh masih dikit tuh penghuninya, Pak. Klasternya itu belum banyak gitu. Begitu saya tiba ke Indonesia bulan Februari kemarin, saya pulang, saya lewat Cipenjo, ternyata peningkatannya sudah drastis. Bahkan terakhir itu lagi ditebang-tebangin pohon di belakang untuk lahan baru. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih bersama kita Ramadan, walaupun tidak ketemu di masjid mungkin, tapi ternyata tahun ini sudah Allah panggil. Tidak ada jaminan juga buat kita tahun depan kita masih mendapatkan Ramadan. Karena tidak ada jaminan, yuk kita maksimalkan Ramadan ini. Kita banyak-banyak doa, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anna, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik untuk kita dan keluarga kita. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.